apa kabar rek? Tahes kabeh yo. Soale gak tahes iku repot urusan BPJS juga angel saiki. Oke. Seolah-olah podcast ketemu Mbak Mei Padma. Mbak Mei, apa kabar? Kabarnya api tapi warasi enggak. Warasi enggak. Nah, ketidakwarasannya ini coba diceritakan. Akhir-akhir ini opo yang dilakukan? Akhir-akhir ini jadi silent reader ya. Jadi silent reader, silent activator, silent healer dan lain-lain, pokoknya silent. Sing penting ono hasil. Oke. Di dalam kesilenan itu pasti umek. Umek kitiran. Umek. Nah, umek iki sampeyan iki yang sing arek-arek kenal misalnya, sampean yo penari misalnya, sampean yo gawe ekoprint misalnya, sampean bergerak ndek ngene pemberdayaan misalnya. Nah, opo iki fokusnya iki? Misalnya tentang perempuan dan anak-anak. Yang menarik opo dalam konteks ini? Yang menarik dari silent ini hasilnya adalah pemberdayaan perempuan di ekoprint. Jadi wanita mesti kreatif dan cerdas di rumah. Dan nggak ngelambrah. Kalau untuk Gen Z iki masuk ke Tresiru Tumapel dan mereka juga dikelompok-kelompokkan, ada yang bisa nari, berarti di full di situ. Ada yang belum punya skill apa-apa, nah itu yang paling banyak. Dari 100% ada 99% yang nggak tahu mau apa, mau ngapain, terus kemana. Nah itu kita kasih skill untuk ekoprint, sebagian lagi untuk mental wellness. Oke, artinya sampean menggunakan art ini ya sebagai tools untuk itu ya. Nah, apa yang ditangkap oleh arek-arek ini? Misalnya 1 tahun mereka nggak paham. 1 tahun nih, butuh 1 tahun yo. Dalam 1 tahun de-follow Jadi seolah-olah lagi kayak sampah sing kintir kali. Nah, ketika ditanya apa yang kamu dapat ketika masuk di sini, belajar apa? Ekoprint, menari, dan tentang wellness, mental wellness. Nah, ketika kita ngomong padahal mental wellness itu kalian adalah objek dan subjek. Kalian saya jadikan objek untuk mental wellness ini. Nah, kalian juga sing dodolan. Mulai dari art therapy, dance therapy, aquatic releasing, sampai emotional detox. Artinya bahwa sebenarnya kesenian kan nggak hanya bisa dipahami sebagai bentuk estetika saja. Ternyata di tangannya sampean gunanya akeh ternyata gitu ya. Untuk kesehatan ya kan. Gitu juga untuk bagaimana mereka berlatih secara ekonomi misalnya gitu ya. Nah, temuan-temuan tentunya ada proses dan ada temuan dong. Apa yang bisa disampaikan melalui ini? Temuan-temuannya ternyata ibu-ibu, para wanita ini banyak sekali yang sudah merasa cukup bisa masak, ya kan? Bekerja di kantor. Padahal kalau kita perkenalkan skill yang lain yang bisa dikerjakan di rumah bareng-bareng di sela-sela kesibukan daripada petan dan grumpi, nah itu ada ekoprint dan lain-lain. Nah, sekarang ada ibu-ibu kira-kira 75 orang yang sudah melakukan dan menghasilkan di rumah sambil ngomong anak bikin ekoprint. Jadi nggak usah ke pabrik ninggal anak, terus balik lagi anaknya diambil dari penitipan. Jadi ekstra pendapatan ya melalui itu ya, anunya ke sana ya. Bisa dilakukan sama bapak sama anak-anak. Perlakuan misalnya dalam menangkap proses yang sampean giring nih antara ibu-ibu dan Gen Z misalnya, kan pasti ono jarak ya, ono perbedaan. Nah, kira-kira perbedaannya di mana? Dan itu gak blending. Gak blending ya, pasti gak blending gitu ya. Nah, ya apa itu? Umurnya kan beda. Ibu-ibu kira-kira antara yang masuk di tempatku itu kira-kira 40 sampai 60 tahun. Senioritasnya kan gede banget ya. Jadi ketika dicampur fighting. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Nah, si anak merasa bahwa nggak ada saya, ini nggak bisa dijual loh, karena kita yang bikin IT-nya, promosinya dan lain-lain. Gadok nodel dibikin satu kelompok-kelompok. Nah,
gimana satu kelompok A, satu kelompok B, satu kelompok C nggawe produk didol bareng. Nah kalau kemarin kan dipilah-pilah, oh kalian bagian jualan, bagian promosi, nah si ibu-ibu bagian produksi. Ternyata itu nggak menghasilkan hasil yang manis gitu. Jadi mesti di blending, dikerjakan bareng, dijual bareng, dipromosikan bareng. Nah sampai hari ini puji Tuhan berhasil. Ada hasilnya. Artinya ada hasilnya itu. Walaupun toh tahunan. Prosesnya butuh tahunan ya, gitu ya. Betul. Oke. Nah, di dalam mengkomunikasikan misalnya agar bahwa nilai kemanfaatan bahwa beraktivitas art itu enggak sebatas art misalnya gitu. Nah, ini apa respon pertama yang sampai hadapi misalnya? Respon pertama mereka rejected, denial. Seni itu cuma nari, Bu. Seni itu cuma musik, Bu. Cuma nyanyi, cuma apalagi dek ngertine bikin topeng. Pas ditutuno ngabe dikasih tahu hasilnya ikut kegiatan-kegiatan kita. Yang paling menarik mereka adalah ternyata ini menghasilkan uang. Oke. Nah, jadi ekonomi faktor ya. Ekonomi faktor ini menarik perhatian banyak orang ternyata ya. Cuan. Nah, makanya kita ngomong bahwa art terapi gitu. Bahwa seni itu bisa digunakan sebagai jalan bahan untuk terapi. Nah, terapinya apa saja, Bu? Kan waktu itu ngomong tentang mental health. Mental health itu ternyata dari orang-orang kita itu kan nggak ngerti bahwa mental health itu mereka anggap tentang gila, rumah sakit jiwa dan lain-lain. Padahal bukan di situ. Sampai stres pun ketika itu berlarut-larut ya masuk mental health. Dan itu mempengaruhi kreativitas dan produktivitas. Nah, waktu ada sesi ngobrol ternyata ya memang hal-hal kecil ditumpuk jadi besar. Akhirnya mereka kan nggak produktif, nggak kreatif karena wis motong duluan, wis merasa kecil hati, rendah diri. Nah itu sebenarnya salah satu yang kita nggak pernah sadari. Nah dari situ mereka mulai mencari ternyata dalam 2 tahun, pinter-pinter loh sebenarnya. Sebenarnya kan artinya mental health itu diurai dulu ya, justru betul. Diurai dulu karena kan gimana di situ. Misalnya ini lek gak sehat kali berkesenian ya apa maneh gitu kan. Tapi ini loh Bu, aku masalahnya uang. Nah, itu juga mempengaruhi. Lek kita nggak punya uang, gak bisa tidur karena bingung sesuk arep makem opo, sesuk arep bayar piye, ya kan? Nah, itu diselesaikan dulu. Berarti kan titik utamanya adalah cuannya dulu. Opo sing carane supaya itu dapat cuan. Nah, akhirnya ketika ada EcoPrint menghasilkan, produksi lagi, belajar lagi ilmu yang baru, akhirnya iya dari situ kita itu merasa nggak stres lagi. Lah itu kan ada relate semuanya tentang kesehatan situasi hari ini. Nah itu kita bedah-bedah. Orang bilang itu hal susah loh Mbak Me, susah. 1 tahun aja mereka nggak ngerti apa-apa, just following. Tapi di tahun kedua ketika itu menghasilkan uang, dia sangat tertarik, mulai belajar. Ini hubungannya apa sih? Ini hubungannya apa? Ternyata memang uang. Yang pertama itu pengaruh utama adalah uang. Makanya kita ngomong dari cara mudah ini akan menghasilkan hal besar. Cara mudah itu kan kayak EcoPrint, daun nggak usah beli, bisa dicari di mana-mana. Yang kita perlu utama adalah belajar mordannya. Nah dari situ dikasih satu teknik, besok kita ajarkan satu teknik, dek kongkon milah dewe. Saiki goleo sing tekniknya serupa dengan warna yang berbeda, daun yang berbeda. Nah kita sebenarnya mendorong dia untuk kreatif kan. Learning by process. Learning by doing, learning by process. Nah di Malang iki aku rada shock karena mereka ngikut. Aku ke kanan, mereka ngikut ke kanan. Aku ke kiri, mereka ngikut. Aku takon, apa Bu? Loh sampean pernah ke luar negeri? Oke. Sampean bisa ini, sampean menghasilkan ini. Jadi aku melok. Terus lek aku ndoprok sampean arep melok. Ya enggak lah. Oke. Saiki try to do something ojo melu-melu. Nah, sekarang lek tak kasih teknik A, nah aku besok minta iso dadi B. Ya apa carane Bu? Enggak iso Mbak.
Iso. Jadi sampean juga di dalam proses itu mengurai juga ya bagaimana memicu kreativitas di konco-konco sing di dalam konteks itu. Sedih ya kalau kita ketumpang, orang duduk-duduk petan ngapa-ngapain tapi sik ngomong untuk makan hari ini sulit, untuk bayar sekolah sulit, padahal waktu itu kan bisa dilakukan, bisa diisi untuk melakukan sesuatu. Nah itu yang nggak ketangkep. More than produktif gitu ya. Aneh ke sana ya. Oke. Itu sebenarnya. Lek di Gen Z apa ini? Ya, Gen Z kan tampak gagah tapi lembek ya. Ya, jadi ya. Generasi aneh rebahan jarine saiki populer dengan generasi rebahan. Generasi predil itu ya. Jadi aku tanya, apa yang pingin kamu lakukan untuk tahun depan? Jadi YouTuber. Oke. YouTuber. Pilihanmu adalah YouTuber yang lagi famous hari ini. Sekarang aku takut. Setelah jadi YouTuber sampai bertahan berapa lamakah kamu akan jadi YouTuber? Ada yang ngomong mungkin 5 tahun. Oke, 5 tahun adalah kemungkinan terbaiknya. Kemungkinan terburuknya 1 tahun kamu nggak laku, nggak punya program. Putus asa, mental health aneh. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Saya akan cari lagi, Bu. Cari lagi. Oke, berarti kamu yakin bisa ya? Berarti kan iso kita lihat bahwa mereka juga ragu-ragu melangkah gitu. Nah sekarang yang terpenting itu kamu punya skill dulu. Jadi ketika tibong glondong ada yang masih kamu pakai untuk survive. Jadi konteks survival untuk ini menarik ya. Survival itu ya nggak lepas dari bagaimana berproses kreatif tentunya kan ya. Nah ada nggak dalam proses sampean membangun pemberdayaan ini metodologi yang mungkin bisa ditularno ya nang konco-konco yang mungkin punya concern yang sama tapi nggak tahu toolsnya apa misalnya gitu. Nah itu apa yang kira-kira permasalahan utama hari ini Gen Z dan ibu-ibu yang usianya 50 ke atas adalah merasa bahwa potensiku ini apa ya, aku bisanya apa ya, identifikasi potensi ya pertama. Kita kan nggak terbiasa untuk mencatat kelemahan, kekurangan, kepinginnya apa, kan nggak biasa ya. Di negeri kita ini nggak biasa. Nah itu aku bilang anak-anak, kamu kelebihanmu apa? Loh saya nggak boleh sombong, Bu. Saya nggak tanya itu. Saya cuma tanya, kamu kelebihanmu apa? Bisa ini. Skill ya berarti ya, skillnya dulu ya. Skillnya dulu. Nah sekarang dari 5 itu berapa paling bisa itu yang mana? Tolong dibunderi. Dia masih nggak bisa. Oke, yang sering kamu lakukan itu yang mana? Yang ini. Apakah kamu merasa bisa di situ? 50-50. Apa maksudnya 50-50 itu nggak ngerti aku. Kadang bisa, kadang enggak. Itu bukan 50-50 ya. Kadang bisa atau enggak berarti kan nggak konsisten di situ intinya. Kalau kadang bisa, kadang enggak. Kadang mau, kadang enggak. It's mean nggak konsisten. Nah sekarang yang bisa kamu lakukan dengan konsisten itu yang mana? Perlu setengah jam dia berpikir. Baru dibunderi di sini, Bu. Oke, saya mau besok kamu melakukan itu sampai 1 tahun ini. Jadi menguji skillnya dia ya. 1 tahun kan bagi dia berat banget gitu ya. Padahal kalau kita ngomong bahwa itu potensi dia, nggak berat dong. Something that you love itu kalau dilakukan kan nggak berat ya. Sama kalau kerja, kalau kita seneng ya nggak berat. Kalau nggak seneng, habit akhirnya jadi habit gitu ya. Ternyata mereka memang nggak tahu di situ. Jadi itu yang dipres. Nah kalau ibu-ibu yang 50 ke atas kan merasa aku wis tua. Nah orang kita kan merasa tua sebelum waktunya ya. Wis tua moro gak gelem lapo-lapo ya. Jaga anake. Aku enggak bisa, Mbak. Ya lah anake bener. Anake kok pedok wisan ya repot. Jadi yang semuanya yang generasi tua itu bergantung yang muda, yang muda pun enggak iso digantung karena enggak iso diperes. Ini kan fenomena menarik gitu ya. Jadi aku melihat itu. Nah, terapinya ya apa itu terapinya? Nah, terapinya adalah ibu-ibu itu ngomong, "Bu, tua iki apa sih, Bu? Wah, aku sudah 50 loh. Tapi kaki masih aman? Aman. Tangan masih aman? Aman. Berpikir masih aman? Aman. Ngomong cuan masih aman? Wah, aman banget, Mbak." Berarti iku isih enom. Berarti kan ono tujuan, pingin duit
berarti lek pengin duit mau ngapain. Ya. Kalau mau ngapain itu digoleki opone dulu, titiknya baru mau ngapain. Padha koyo wong lapar, saya makan. Kalau mau makan ngapain? Bisa beli, bisa masak. Gitu. Pertanyaan sederhana itu aja sih ibu juga bingung. Nah, lek pengin cuan ngapain? Lapo ya Mbak? Nyambut gawe toh, resetting toh. Nah, iki lho, Ekoprint ini bisa. Gak usah tuku bahannya, cuma butuh bahan-bahan sederhana yang bisa kita beli di sekitar. Terus digoleki takaran-takarannya yang pas. Tinggal dikukus atau dikukus atau digodok. Selesai Bu jadi hasil. Tapi kan itu sulit. Coba sih Bu, iki bahannya coba sampean gawe. Angel iki Mbak, dicoba dulu. Ternyata pas dicoba, loh Mbak tadi bagus sih, do something. Maksudnya learning by doing-nya itu yang orang-orang kita tuh yang kurang banget. Durung lakoni wis dhisik. Ya kan? Durung lakoni wis abot, wis mikir anu gitu kan. Permasalahan hari Bontotane akeh mikir itu ya. Padahal cuma dilakukan aja tapi sampai dia dipikir. Sampean menarik. Nah, ini kan sampean lakukan dengan mandiri, dengan silent, dengan anu. Nah, sementara sisi lain misalnya pemerintah dengan gelontoran dana gede misalnya. Ya kan? Mendorong UKM, mendorong anu yang konon kabarnya dan tidak banyak bukti gitu kan, tidak banyak bukti bahwa apa yang dibina dan macam-macam itu hanya bersifat program temporer, gak iso sustainable, gak iso manusia. Yang sampean lihat ya apa kira-kira ini? Iku wis bener misalnya. Apa ono sing salah misalnya? Ono sing salah. Ono sing salah yang jelas ya. Iki ada tanda kutip yang selalu tak garis bawahi dan tanda kutip. Kalau kita lagi ono pelatihan. Sebenarnya aku ngomong pelatihan itu risih banget gitu loh. Kadang-kadang mereka bilang kita melatih ibu-ibu untuk lebih kreatif. Sebenarnya kreatif kok. Cuman mereka masih belum tahu kreatifnya itu bagaimana. Mau dipakai apa? Kita punya ini tapi mau dipakai apa, just it kan. Nah, waktu kita ngomongin UMKM, that's so bullshit. Ketika pemerintah ngomong UMKM harus digerakkan, UMKM ini harus jadi sesuatu yang Soko guru ekonomi rakyat misalnya gitu ya. Bisa meningkatkan ekonomi rakyat, but that's so bullshit. Karena praktek dan teori ini nggak podo Mas. Si bapak, si ibu ngomong bahwa nanti kita akan mengadakan pelatihan supaya ibu-ibu punya skill yang lain. Tapi ketika aku melihat bahwa pada kenyataannya pelatihan yang dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang di atas itu ya cuma sekedar mereka datang, mereka mengikuti loh ya, tanda kutip, tanda seru, mengikuti arahan, instruksi, hasilnya ono bar. Nah, terus aku takon, hasilnya ini mau diapakan Bu? Terus kalau cuma dikasih mereka sesuai instruksi, apakah bapak dan ibu sudah yakin kalau mereka pulang dari sini bisa melakukan itu sendiri? Karena knowledge-nya nggak dikasih tahu apakah Ekoprint untuk apa, bahannya dari mana, atau mungkin kerajinan ini akan meningkatkan ekonomi. Nah, seperti apa caranya meningkatkan itu sing yo opo? Karena kebanyakan kalau sudah dikasih pelatihan mereka produksi, terus dodolane nang ndi? Permasalahannya kan di situ. Kalau cuma kita bikin, ya oke. Siapapun bisa belajar, praktek, tadi hasil. Nah, permasalahannya setelah jadi hasilnya ini mau diapakan supaya jadi cuan, supaya yang apa katanya disimpen di lemari tok ngono kan, dimuseumkan atau apa gitu ya. Yang katanya tadi akan meningkatkan perekonomian rumah tangga itu piye caranya? Nah, itu kan sering disembunyikan ya caranya. Kadang-kadang cuma dikasih kisi-kisinya yang nggak bisa ditangkap oleh semua ibu-ibu. Apalagi nah, idealnya ya apa harusnya ketika pemerintah misalnya dengan programnya, dengan instrumennya gitu kan, ya cek bermanfaat ngono lho misalnya. Kalau memang itu diprogramkan untuk rakyat misalnya,
ya benar-benar bermanfaat untuk rakyat. Jadi nggak hanya kayak upacara aja akhirnya kan gitu. Itu setelah selesai misalnya. Aku melihat sih kemarin Bapak Ibu dari dinas kan mengajak mereka untuk bikin pelatihan. Beratus-ratus orang datang pelatihan, belajar, dikasih teorinya dan lain-lain. Tapi tidak dikasih tahu caranya menjual, tidak ada wadah. Seumpama itu ibu-ibu itu memang produksinya sudah bagus, harus ditaruh di mana, bagaimana cara menjualnya. Nah itu pemerintah tidak memberi kisi-kisi bahwa nanti produk-produk ini akan dijual di iki dengan harga sekian. Lek ngomong kalau kita ngomong pelatihan yang di hotel-hotel itu sing pulang bawa amplop itu, itu kan cuma dikasih gambaran-gambaran tentang ekspor. Ya kenapa muluk-muluk ke ekspor? Ya. Harusnya yang terkecil dulu aja pokok. Paling enggak ya apa misale lek wis wong iso produksi minimal tanggane dhewe wis gelem nuku kan itu kan. Yang paling enggak itu ya. Paling enggak itu dikasih cara lah. Pelatihannya sebenarnya pelatihan jualan aja. Oke, justru yang lebih penting itu ya. Setelah produksi mereka kan sudah kreatif toh. Ya. Setelah produksi harus diimbangi dengan dodolane iki piye. Kalau memang itu dijual secara online bagaimana caranya? Enggak semua orang iso main iki. Enggak semua orang mengoperasikan gadget misalnya. Enggak semua orang juga punya akun untuk jualan. Lek untuk have fun ya akeh gitu. Fungsi medsos itu kan enggak semua orang tahu, Mas. Apalagi yang 50, 60, 70 itu berat banget. Iya, baru kenal aja pirang tahun masihan ya kan gitu ya. Nah, alangkah lebih bijaknya kalau pemerintah itu juga punya pelatihan tentang menjual. Ning ya ojo dikei mek 20%, paling tidak 50% yang itu bisa dikerjakan dan itu dikembangkan. Ya artinya bisa meng-create ekonominya sendiri lah. Rata-rata kan kita ngasih ilmunya cuma 0,20% sampai 20%, terus nggak ada kelanjutannya. Nah itu nggak bisa. Nah misalnya gini, dengan instrumen yang begitu besar, antara pelatihan ya perlu memang pelatihan misalnya. Wis pelatihan sudah berapa tahun nih mau pelatihan terus saja kan juga nggak akan menarik. Justru yang paling urgent sebenarnya bagaimana pemerintah membuka market ya. Nah, betul. Serapannya kemana misalnya? Jadi wadah umpama. Nah, mereka kan punya link-link untuk yang tadi dia bilang outlet misalnya, koperasi atau apa terus misalnya. Punya exhibition kan linknya kan mereka. Ya, bukan betul. Kita. Nah, paling enggak tuh mereka ngasih wadah. Besok ada exhibition. Nah, kumpulkan barangnya di sini kan dikurasi toh, iki layak, iki enggak. Nah karena itu kan ono grade-grade-nya toh Mas. Ecoprint dan lain-lain kan ono grade-grade-nya. Nah mungkin exhibition yang ini internasional dikumpulkan lagi dikurasi yang layak untuk dijual di sini itu yang mana. Sehingga itu juga bisa menjadi proses potret ya. Menjadi potret bagaimana berproses untuk meningkatkan kualitas gitu ya. Berat banget pada kenyataannya hari ini. Pemerintah cuma ngasih iki loh, ngurus ini loh, ngurus ini loh, ngurus ini dan semuanya berbayar loh Mas. Iki berbayar loh ya. Tetap Indonesia toh. Berbayar toh. Isik dijak birokrasi kayak mana ya. Terus mari ngono. Dikongkon kreatif tapi dikei menu-menu birokrasi yang harus dilalui. Wis pancet ae. Kadang-kadang kita iki sing para produsen ki langsung ciut di situ. Waduh Bu, bayar 2 juta. Yang mestinya wis punya semangat entrepreneur enggak jadi lagi gitu ya. Langsung drop dong. Ketika ngomongin tentang iki untuk ngurus ini harus bayar sekian, untuk ngurus ini harus bayar sekian, legalitas bayar sekian. Ya ciut. Terus produsen iki mau kreatif dari mana? Lek diberatkan dengan birokrasi sing memberatkan. Jelas memberatkan kan. Dengan angka-angka nominal yang dapatnya cuma 300, bayarnya 2,5 misalnya gitu. Kan gitu ya. Jadi harga birokrasi lebih mahal daripada harga barang, harga kreativitas itu. Nah, ini kan apa ya? Bisa jadi kalau terus-terusan misalnya momok misalnya, harusnya kritik pada konteks kebijakan misalnya.
seharusnya apa sih suara yang harus didengar oleh pemerintah misalnya. Suara masyarakat iki apa sih layake gitu loh. Supaya dhek ya misalnya kalau membuat aturan itu ya jauh ugal-ugalan misalnya kan. Aturan kan kadang berubah-ubah ya. Oke. Dinas A dan Dinas B nggak sinkron. Nanti ketika ganti lagi dengan Dinas A menjadi kepalanya Pak si A dan Ibu si B juga nggak sama lagi. Nah kita yang kadang separuh jalan birokrasinya mau ngomongin tentang apa ini import, ekspor, import gitu, langsung mandek di tengah jalan. Oke. Jadi nggak bergerak lagi, wis. Oke. Ngomong rumah kurasi. Dak di situ. Rumah kurasi pun berat banget loh Mas. Harus begini, harus begitu. Padahal kalau kita ngomong di pasaran, waktu kita ke Korea dulu, ono pameran, mereka itu mintanya ya by custom. Bukan versi kurasi versi kurator. Justru kreativitas artisnya yang itu dihargai kan sebenarnya. Bapak Ibu dinas ini kadang-kadang kan yo nggak ngerti ini lo artnya. Oh ini lo yang disebut indah. Pokoknya mlungker-mlungker ya batik ngono ya. Lek ditempel-tempel oh ya iku berarti ekoprint ngono ya. Dan ono kata-kata di pasar aja lomba kain 50.000, masa ekoprint 300. Gelodak. Di pasar itu cetak. Ternyata si ibu juga nggak ngerti ekoprint dengan printing itu apa bedanya. Nah, itu jadi justru seharusnya yang perlu dikasih pelatihan itu adalah para bapak ibu ini ya, bapak ibu dinas ini ya supaya ngerti ada produk knowledge itu tahu gitu ya. Anu ngono ya. Nggak nganyang mana. Nah, terakhir iki Mbak yang saya sampaikan ke teman-teman sing nonton ini ya misalnya bermanfaat. Sisi lain kita di lapangan itu yang kita hadapi wis kita sampai cerita ini tadi. Nah, apa kira-kira supaya teman-teman yang sudah punya semangat, yang sudah punya target misalnya angan-angan bakal kalau aku membuat artwork misalnya, mau itu ekoprint, mau itu nari, mau itu apalah yang memang berkaitan dengan kesenian dan itu bisa promising jualan. Kira-kira apa yang bisa sampai cek semangatnya gak mandek ndek ngene ngurusi birokrasi ku mau ya ngono. Iya nari mentoknya birokrasi. Mau keluar negeri misalnya. Aja mentoknya birokrasi. Selama ini aku sampai susah ngomong kena birokrasi Mas. Selama ini kita kan semuanya mandiri. Mandiri iki dalam arti kalau kita mau keluar negeri berarti kita harus cari dana. Karena dari pemerintah juga terbatas, ono tapi terbatas wis gak usah gak iso kabeh lah. Untuk keluar negeri enggak ono dana, adanya di dalam negeri. Nah, paling tidak ada hubungan yang manis antara pelaku sing berkecimpung di dunia seni gimang, entah itu seni dipakai produk atau dan lain-lain, ada hubungan yang manis dengan pemerintah yang bisa menunjang dan kawan-kawan yang bisa memberi masukan. Masukan itu kan iso macam-macam ya Mas, membantu berupa sponsor bisa jadi atau berupa membuka jalur-jalur. Nah, itu kan di kita seret banget ya Mas ya. Apa cuma di Malang ya? Ketoke kabeh. Yang maksudnya iso gandengan tangan untuk saling membantu supaya iku rada angel lek ngene. Lek di Malang rada angel pancene ngono iku ya. Kok ya enggak rada. Artinya bahwa wis wayahe lah ya bahwa apa istilahnya kesenian itu harus ditopang secara kolaboratif ya dengan berbagai pihak karena ngomong kesenian juga nggak iso kesenian toh. Ternyata ono hubungannya dengan kesehatan, hubungan dengan lingkungan, hubungan dengan ekonomi ya kan, bahkan hubungan dengan bagaimana teknologinya nantinya ke sana ya. Supaya kita bisa melepas sekat-sekat kuwi sopo, aku sopo, ngono ya ndek kene ya. Iya ngono. Ketoke ngono. Jadi makanya enggak iso gandengan tangan untuk saling support gitu loh. Kudune itu ya kata kuncine ya. Saling support. Seni budaya iso mandiri. Nah, ya. Iku jarine Mbak Mei Padma. Oke, matur suwun Mbak. Wis teko nang ngene seolah-olah podcast itu ya. Dan mudah-mudahan seolah-olah kok didengarkan. Tapi enggak ono tit kan, Bang. Lek ono tit enggak sampai.